Assalamualaikum semuanya, selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga kalian memiliki kabar yang baik seperti kabarnya Bu Lutfi hari ini. Sebelum kita memulai, saya ingin mengingatkan kalian beberapa tugas yang belum kalian kumpulkan. Cuman untuk hari ini saya hanya memberikan pemaparan sedikit tentang layanan usaha. Baik anak-anak, sebelum kita memulai, mari kita berdoa dulu sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih. Agar tidak terlalu banyak menggunakan kuota, Bu Lutfi lanjut saja. Kita hari ini akan belajar tentang layanan usaha. Seperti yang sudah tampak di layar HP atau laptop kalian, tema hari ini adalah layanan usaha. Layanan usaha ini banyak sekali kita lakukan kalau kita bekerja di sebuah pelayanan. Contohnya kalau kalian di toko berarti kalian juga sebagai pelayan atau disebut sebagai pramuniaga. Yang slide kedua, yuk berbagi cerita. Silakan dibaca. Pernahkah kalian merasa kecewa saat membeli produk atau dilayani dengan buruk? Pasti semuanya akan merasa pernah, karena kalian juga selain kalian sebagai pelayan, kalian juga sebagai customer. Nah, kalian bisa mengingat-ingat kira-kira rasa apa yang pernah kalian rasakan sewaktu kalian membeli produk tapi tidak dilayani dengan baik. Yang slide kedua, pernahkah kalian merasa dihargai atau disanjung saat membeli produk atau dilayani dengan baik? Yang pasti jawabannya adalah pernah. Slide yang ketiga, lalu apakah yang dimaksud dengan layanan usaha? Yang pertama, soal yang pertama silahkan dicatat. Layanan usaha, silakan kalian mencatat di buku kalian. Layanan usaha sesuai dengan. Untuk yang berikutnya, kalian bisa mencari di sebuah artikel layanan. Apakah sih pengertian layanan menurut Philip Kotler? Itu adalah tugas yang pertama. Silakan dicatat. Layanan usaha menurut Philip Kotler. Baik, untuk yang berikutnya, kita akan membahas fungsi dan tujuan pelayanan. Fungsi pelayanan yang pasti di situ sudah tertera, yaitu melayani kebutuhan pelanggan, meningkatkan kepuasan dan loyalitas pengguna. Loyalitas apa? Loyalitas itu adalah kesetiaan. Kalau kita sudah setia, kita tidak akan berpaling ke tempat yang lain ataupun ke produk yang lain. Yang berikutnya adalah tujuan. Apa sih tujuannya? Tujuannya adalah membangun hubungan jangka panjang. Karena kita tidak hanya sebagai penjual, tapi kita sebagai produsen yang memproduksi barang dalam jumlah yang banyak dan berkelanjutan. Makanya di sini kita harus bisa menjaga hubungan baik dengan pelanggan dalam jangka waktu yang panjang. Jadi kalau seandainya kalian sebagai produsen tidak hanya satu kali saja orang tersebut menjadi pelanggan kalian, tapi diusahakan orang tersebut harus kembali lagi untuk membeli produk dari kalian. Yang berikutnya, layanan ini memiliki dua hasil. Yang pertama adalah sebuah keluhan. Kalau kalian merasa tidak puas dengan layanan, maka kalian akan muncul namanya keluhan. Jika kalian merasa puas, berarti layanan tersebut menghasilkan sebuah kepuasan. Nah, apa sih keluhan? Keluhan itu adalah ekspresi ketidakpuasan dari para pelanggan terhadap standar layanan, tindakan karyawan dan pemilik perusahaan yang berpengaruh terhadap pengguna jasa individu maupun kelompok. Namanya ekspresi, berarti ekspresi bisa dilihat dari raut wajah orang yang kecewa dengan pelayanan kita, ataupun tindakan seseorang ataupun ucapan seseorang waktu mereka merasa tidak nyaman atau kurang dari layanan yang kita lakukan. Berarti keluhan pelanggan itu bisa muncul dari sebuah ekspresi. Nah, untuk soal yang kedua adalah kapan keluhan pelanggan itu muncul. Nah, ini adalah soal yang kedua. Kapan keluhan pelanggan itu muncul? Silahkan dijawab masing-masing. Baik anak-anakku,
Pembelajaran hari ini cukup dengan itu saja, berarti hari ini kalian silahkan menjawab dua soal yang dari Ibu di kolom komentar yang nanti sudah saya sediakan. Dan cukup, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga kalian bisa mengerjakan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.